gue tahu haters tuh kayak kaum pembenci kayaknya. Apalagi kalau yang udah sampai bawa-bawa keluarga, bawa agama gitu, suku budaya itu termasuk hate comment sih. Kata-katanya tuh, aduh nggak sesuai banget dah. Haters tuh sosok yang selalu mencari-cari kekurangan dan kesalahan seseorang gitu. Pembenci, pembenci kan? Orang-orang yang nggak suka sama Fisik dia, terus kayak kata-kata yang nggak bagus untuk Menjatuhkan dia kalau yang komentar buruk itu. Orang yang dia hanya bisa membenci tapi tidak bisa melakukan sesuatu seperti orang yang dia hatership. apalagi kalau yang udah sampai bawa-bawa keluarga, bawa agama gitu, suku budaya itu termasuk hate comment sih. Haters itu sampah. Nah, lo pernah jadi haters nggak? Enggak, saya nggak pernah. Cuman ya kalau untuk mengkritisi sesuatu atau lembaga ya pernah. Nggak pernah. Hebat Bapak. Ngomong di sosial media sejauh ini sih gue nggak pernah sih. belum pernah sih kak. Nggak pernah jadi haters saya. Gue pernah. Pernah buat orang-orang yang kurang ajar, yang sotoy. Pernah, soalnya kayak ada sifat dia yang saya nggak suka, jadi saya nge-haters dia gitu. Lo sendiri pernah ninggalin hate comment di postingan orang lain nggak? Sejauh ini belum pernah sih kak. Nggak pernah. Nggak pernah. Saya nggak pernah mau ngurusin orang. Gak pernah. Oke. Mbaknya hebat nih. Kalau dibilang pernah kayak pernah sih gue gitu. Pernah banget sih. Karena gue nggak suka aja nih orang. Lebih kayak nunjukin aksi aja sih kalau nggak sukanya. Awal-awal waktu saya masih labil ya, tapi lama-lama kan sekarang udah ada undang-undang ITE ya. Jadi saya lebih berhati-hati buat komen di sosial media manapun. Dan emang kalau nggak suka lebih baik di skip atau di scroll aja. Di mana batasannya antara mengkritik dengan komentar buruk? Jauh beda lah. Kalau kritik lebih buat kita ngebangun ya, biar dia tuh jadi lebih baik lagi. Kalau komentar buruk biasanya kan nyerang pribadi. Bijak-bijak lah pakai sosmed. Hate comment itu menurut saya cenderung untuk menjatuhkan dia. Ngejelekin keluarga, ngejelekin muka segala macam. Pure ngatain aja udah. Nggak jelas lo bang gitu-gitu. Kalau sendiri punya haters nggak? Kayak banyak sih. Punya? Belum. Nggak ada saya. Nggak ada sih. Nggak ada. Menurut Bapak ada undang-undangnya nggak sih kalau komentar buruk itu? Kayaknya belum deh ya. Ada. Yang gue tahu kayak ada undang-undang ITE ya. Cuman gue nggak tahu pasal berapa atau gimana ini gue nggak tahu. Kayaknya nggak ada deh ya. Ada, setahu gue itu UU-nya UU ITE deh. Ada. Saya taunya dari TV. Ada yang diiniin lah, dimasukin penjara sampai masuk penjara gitu. Berarti ada undang-undangnya. Ya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Pramudia Oktavinanda. Hari ini kita akan membahas tentang cyberbullying ya, atau hate speech di sosial media. Dan cyberbullying ini mungkin kalau sekarang istilahnya itu sering dikaitkan dengan cancel culture, ya kan? Tanyanya apa sih nih cyberbullying ini? Boleh nggak sih emang dilakukan gitu kan ya? Dan bagaimana aturannya di Indonesia? Nah, kalau kita bicara tentang aturan di Indonesia, undang-undang kita itu sebenarnya ada salah satu paling restriktif ya di dunia, dalam artian harus hati-hati memang ngomong di sosial media itu. Mulutmu harimau itu di sosial media itu benar-benar ada implikasinya. Karena satu jelas di Undang-Undang ITE ya, itu nggak boleh tuh melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman kekerasan ya kan, dan juga tidak boleh juga tentunya penipuan dan lain sebagainya. Itu berita bohong dan lain sebagainya itu juga tidak boleh berdasarkan Undang-Undang ITE. Tapi tentunya kan memang kita sering lihat kan kasus-kasus ya, orang yang ngomongnya kasar sekali di sosial media, bego lah atau goblok atau bahkan kata-kata yang nggak layak saya ucapkan atau saya replikasi di acara kita malam ini gitu kan. Orang kadang nggak menyadari itu kan ya, mungkin ketika dia berlindung di balik akunnya tadi itu kan dia berpikir kayak saya boleh nih ngomong apapun ini kan, toh orang nggak tahu siapa saya, atau ini pasti nggak ada efeknya dan lain sebagainya. Nah, ini suatu kesalahan besar karena again berdasarkan aturan Indonesia juga ya, apalagi untuk penyelidikan pidana dan lain-lainnya, pengusaha atau perusahaan-perusahaan sosial media atau penyelenggara elektronik itu tetap diwajibkan untuk memberikan informasi dan data diminta oleh penegak hukum ya. Dan ini udah sewajarnya karena
orang nggak boleh menggunakan sistem elektronik itu tadi kan hate speech mungkin salah satunya ya. Mungkin orang pikir kalau saya kan cuma ngejekin orang ya nggak mungkin lah saya dicek. Tapi nggak cuma itu yang ada buat terorisme misalnya atau menyebarkan berita buruk yang bisa mengganggu kesehatan publik sebagai contoh gitu kan. Nah itu adalah hal-hal yang tentunya harus bisa ditelusuri dan dicari tahu siapa nih orang yang ngomong di balik akun tersebut. Dan anonymity itu ya atau akun anonim itu nggak membantu di sistem yang sekarang gitu ya. Udah banyak kasusnya bahkan sampai ke pengadilan udah diputus juga kan, ada orang berpikir dia bisa ngomong macam-macam menghina ini dan itu gitu kan, terus pas nanti ketahuan barulah nanti nangis-nangis lah, dia minta maaf lah ya kan, bikin video klarifikasi dan lain sebagainya gitu kan. Ada juga orang berpikir wah sosial media ini mengamplifikasi gitu ya, memperbanyak kasus-kasus seperti ini. Sebenarnya tidak, ini lebih dari dulu juga udah banyak orang-orang yang seperti ini yang nggak tahu situasi dan waktu yang tepat untuk menyampaikan opini dia gitu, opini jelek lah istilah kasar, opini jelek gitu kan. Tapi karena sosial media itu membuat orang lebih gampang untuk mendistribusikan pendapatnya, sehingga akhirnya jadi lebih banyak kasus yang muncul karena jadi lebih banyak juga kelihatan opini-opini jelek ini berseliweran gitu. Dan permasalahannya juga saya perhatikan, kadang ada orang-orang memang sengaja memilih untuk beropini jelek dengan tujuan supaya dia viral. Ya kan? Dia berharap nanti dengan opini jelek saya ini ada banyak orang yang misalnya di Twitter gitu banyak yang quote gitu kan, retweet gitu kan, orang baca berinteraksi dengan dia itu kan, atau pasang posting yang setelin di Instagram gitu kan, atau yang viral atau heboh di TikTok gitu misalnya kan, dengan berharap ada engagement di situ. Karena unfortunately ya zaman sekarang pun bahkan bad publicity is still a good publicity gitu, which is itu nggak bagus juga itu, karena akhirnya malah memberikan insentif kepada orang. Nggak penting untuk saya memberikan konten yang berkualitas, yang penting buat saya adalah konten itu bakal bikin orang marah banyak gitu. Bahwa nanti kemudian saya ada masalah hukum atau lain sebagainya, itu nanti isu yang akan saya pikirkan kemudian. Dan kebanyakan orang tentu nggak memikirkan hal itu, karena dia berpikir ya bebas-bebas saja untuk bisa berbicara seperti ini. Again, saya cuma bisa mengingatkan, berhati-hatilah, kita nggak pernah tahu konsekuensi dari omongan-omongan yang ngasal seperti ini, ya kan? Dan kalau memang kita lebih baik omongin apa kita tahu atau omongin sesuatu yang ya nggak perlulah berpotensi nantangin atau orang lain tanpa kita ngerti apa yang kita omongin gitu lah. Karena tadi dengan semakin masifnya sosial media, semakin banyaknya orang yang bisa diakses atau mengakses perkataan kita di sosial media tersebut, semakin tinggi juga resiko ada orang yang nggak suka dan kemudian mempermasalahkan hal tersebut. We never know, ya kan? Jadi mencegah selalu lebih baik dari mengobati. With that, terima kasih sudah menyaksikan dan see you in next episode.